Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renata Ganiswara. Saya mahasiswa Teknik Industri angkatan 2015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Monitoring Kinerja Rantai Pasok Halal pada Produksi Makanan, Integrasi antara Majelis Ulama Indonesia dan Model Supply Chain Operation Reference atau SCORE. Selanjutnya yaitu ada introduction. Di sini menjelaskan tentang latar belakang dari tugas akhir yang tengah disusun. Untuk penjelasan dari latar belakang itu sendiri, teman-teman bisa menampilkan poin-poin di PPT presentasi sidangnya dan kemudian diceritakan secara singkat dan jelas mengenai latar belakang tugas akhir yang tengah disusun. Di sini untuk latar belakang dari tugas akhir saya, yang pertama saya menjelaskan tentang halal yang ada di Indonesia. Kemudian saya menjelaskan tentang konsumen dari produk makanan halal. Kemudian dijelaskan juga mengenai pendapatan Indonesia terkait dengan adanya produk makanan halal. Kemudian adanya regulasi yang mengatur tentang makanan halal itu sendiri. Kemudian adanya sertifikasi halal untuk produk makanan halal, dan yang terakhir itu adalah sistem monitoring yang dapat digunakan untuk membantu memonitor proses produksi makanan halal tersebut. Kemudian disertakan juga data pendukung untuk penjelasan latar belakang teman-teman. Nah, di sini saya menyertakan data pendukung berupa jumlah sertifikat halal per tahunnya. Saya menyediakan data dari 2012 sampai 2017. Kemudian ini adalah rumusan masalah dari tugas akhir saya. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana rancangan sistem monitoring halal supply chain pada bagian produksi dan packaging di mana industri menggunakan model SCORE dan sesuai dengan standar MUI. Kemudian yang kedua, bagaimana integrasi halal supply chain pada bagian produksi dan packaging dengan bagian procurement dan distribusi di industri makanan. Yang ketiga, bagaimana sistem monitoring untuk mengetahui kinerja halal supply chain di industri makanan pada bagian produksi dan packaging. Kemudian berikutnya adalah tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu merancang sistem monitoring halal supply chain pada bagian produksi dan pengemasan di industri makanan menggunakan model SCORE dan sesuai dengan standar MUI. Kedua, melakukan sistem integrasi halal supply chain pada bagian produksi dan packaging dengan bagian procurement dan distribusi di industri makanan. Ketiga, menerapkan sistem monitoring untuk mengetahui kinerja halal supply chain di industri makanan pada bagian production dan packaging. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah batasan dari penelitian. Batasan ini disesuaikan dengan batasan yang terdapat dalam tugas akhir teman-teman. Jadi tinggal disebutkan saja. Selanjutnya yaitu ada literatur review. Literatur review atau landasan teori. Di sini sebutkan teori apa saja yang terdapat di dalam tugas akhir teman-teman, kemudian jelaskan secara singkat dan jelas. Di sini untuk landasan teori yang saya gunakan yaitu ada dari supply chain, kemudian model SCORE-nya, lalu ada analytical hierarchy process atau AHP, kemudian normalization dan juga monitoring system. Untuk research metodologi, yang pertama itu ada model konseptual, di mana suatu rancangan terstruktur dari sebuah konsep yang saling berkaitan untuk merumuskan sistematika pemecahan masalah. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini adalah sistem monitoring halal. Kemudian dibutuhkan 2 variabel, yaitu ada metrik konvensional dan juga metrik halal. Untuk metrik halal terdapat 2 penentuan, yaitu regulasi dan juga
ketentuan sertifikasi halal atau LPPMUI Jabar. Maksud saya ketentuan sertifikasi halal yang didapatkan dari LPPMUI Jabar. Kemudian untuk konvensional matriksnya itu sendiri membutuhkan dua variabel, yaitu KPI-nya itu sendiri dan juga proses bisnisnya, sehingga pada dasarnya dibutuhkan kontrol dari pemetaan KPI dan proses bisnis berdasarkan skor. Selanjutnya yaitu ada sistematika pemecahan masalah. Nah, di sini terdapat beberapa stage. Kemudian untuk stage yang pertama yaitu ada data collection. Di sini bagaimana cara teman-teman mendapatkan data untuk menyusun tugas akhirnya. Seperti yang saya cantumkan di sini, untuk tugas akhir saya mendapatkan data dari bisnis proses, kemudian company goals, production and packaging data, stakeholders, dan juga regulation. Kemudian literatur review yang digunakan apa saja? Yang saya gunakan ada 3, yaitu score performance, score process atau make, kemudian halal matrix dari LPPMUI Jawa Barat. Untuk stage berikutnya itu ada data processing stage. Di sini menjelaskan tentang bagaimana teman-teman melakukan pengolahan data. Kemudian implementation stage-nya. Di sini implementation stage-nya adalah implementasi dari performance monitoring system itu sendiri yang dibuat berdasarkan web-based application. Kemudian untuk conclusion stage-nya berisikan conclusion dan suggestion. Selanjutnya itu ada collecting and processing data. Yang pertama itu ada company profile, merupakan objek penelitian. Di sini adalah Vanessa Brownies yang berlokasi di Komplek Gria Bandung Indah, Buah Batu, Kecamatan Bojong Soang, Bandung. Dan di Vanessa Brownies di alamat tersebut merupakan tempat utama untuk melakukan penjualan brownies. Walaupun si Vanessa Brownies ini sudah membuka cabang di banyak daerah di Bandung, tetapi untuk di alamat ini merupakan tempat penjualan utama serta merupakan tempat dari proses produksi dan distribusi produk tersebut. Selanjutnya yaitu ada identifikasi proses score make to stock. Rangkaian ini merupakan suatu rangkaian aktivitas produksi dan packaging produk dengan konfigurasi produksi dan pengemasan produk untuk dibuat kemudian disimpan yang mengacu pada model skor. Di sini terdapat proses dari plan make, kemudian ada make to stock, ada 2. Selanjutnya yaitu ada pemetaan skor. Pemetaan skor itu sendiri merupakan pemetaan yang dilakukan pada proses bisnis produksi dan pengemasan brownies ke dalam model skor. Tujuannya itu adalah untuk melakukan identifikasi aktivitas proses pada model skor yang berkaitan dengan tiap proses produksi di Vanessa Brownies. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada kotakan yang besar panjang ini, itu merupakan proses dari si model skornya. Kemudian untuk kotakan yang kecilnya ini merupakan proses bisnis yang terjadi di perusahaan Vanessa Brownies. Jadi tinggal disesuaikan saja antara proses bisnis perusahaan dengan proses yang terdapat di dalam si model skornya, seperti itu. Ini yang untuk plan make-nya tadi ada 4 proses, kemudian yang make to stock-nya tadi ada 6 proses. Selanjutnya yaitu penyusunan metrik halal. Metrik halal diperoleh dengan melakukan observasi di LPPMUI Jawa Barat, sehingga didapatkan metrik halal produksi dan metrik halal packaging. Untuk metrik halal produksi terdapat 4 metrik, untuk metrik halal packaging terdapat 1 metrik, yang dimana setiap metriksnya memiliki karakteristik terpenuhi atau 100%, karena di sini merupakan matriks halal. Selanjutnya itu adalah penyusunan metrik konvensional.
Penyusunan metrik konvensional usulan dilakukan dengan menyesuaikan metrik yang berhubungan dengan tujuan produksi perusahaan berdasarkan metrik level 3 model skor yang sudah dipetakan sebelumnya. Begini tampilan dari penyusunan metrik konvensionalnya. Terdapat atribut kinerja reliability dan memiliki matriksnya sendiri. Kemudian atribut kinerja responsiveness memiliki matriksnya tersendiri. Untuk atribut kinerja cost dan asset management juga memiliki matriksnya tersendiri dan memiliki karakteristik masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah penyusunan hierarki AHP. Setelah dilakukan penyusunan metrik konvensional, dilakukanlah penyusunan hierarki AHP untuk dilakukan pembobotan menggunakan AHP. Jadi di sini teman-teman buat tujuan dari tugas akhir teman-teman itu seperti apa. Kemudian untuk atribut kinerjanya, karena punya saya tadi ada 4, ada reliability, responsiveness, cost, dan asset management, maka ditambahkan di sini 4 kotak, kemudian diikuti dengan metriknya masing-masing. Untuk perhitungan bobot dan rasio konsistensi metrik, di sini didapatkan yang pertama itu dicari dulu untuk hasil perhitungan priority vektornya untuk masing-masing atribut dan matriksnya. Kemudian didapatkan rasio konsistensi yaitu sebesar 0,059 untuk atribut kinerja, 0,032 untuk reliability, 0,093 untuk responsiveness. Selanjutnya untuk penentuan bobot akhir tiap metriknya dapat dilakukan dengan menghitung local weight terlebih dahulu, kemudian global weight-nya. Kemudian selanjutnya adalah normalisasi Snorm Debor. Di sini setelah dilakukan perhitungan local weight dan global weight, maka akan dilakukan perhitungan local score dengan cara perkalian antara local weight dan juga snorm dari masing-masing matriksnya. Kemudian untuk final score-nya juga sama, perkalian antara global weight dan juga nilai masing-masing snorm-nya. Kemudian didapatkan untuk reliability score-nya sekian, dan untuk responsiveness score-nya sekian, plan make cost score-nya sekian, dan asset management score-nya sekian. Sehingga didapatkan untuk total score pada penelitian ini, hasil yang didapatkan yaitu pada level average sebesar 50,069 yang memiliki arti bahwa target sudah cukup baik terpenuhi, namun masih perlu adanya perbaikan untuk lebih baik lagi. Kemudian untuk halaman implementasi dan analisis, pada laman planning performance menampilkan kinerja proses planning yang diperlukan untuk memonitor penjadwalan, perencanaan, dan persyaratan produksi. Pada halaman ini terdapat 5 matriks yang sesuai dengan sistem pengukuran kinerja rantai pasok yang telah disusun sebelumnya. Kemudian tidak menampilkan data dalam bentuk grafik karena data tersebut merupakan metrik tahunan dan tidak memiliki banyak data terkait perencanaan proses produksi yang dilakukan sama untuk setiap tahunnya. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, yang pertama untuk kesimpulan, perancangan sistem pengukuran kinerja rantai pasok halal pada bagian production dan packaging berdasarkan integrasi model skor yang sesuai standar MUI yang menggunakan metode AHP menghasilkan jumlah metrik konvensional sebanyak 15 metrik yang bersumber pada model skor, sedangkan untuk metrik halal sebanyak 5 metrik. Sistem integrasi pengukuran kinerja rantai pasok halal pada bagian production dan packaging dengan bagian procurement dan distribution ditampilkan dengan adanya dashboard sistem monitoring kinerja rantai pasok halal. Rancangan dashboard tersebut dikembangkan menggunakan tampilan berbasis web atau web-based application. Untuk sarannya yaitu usulan tersebut dapat diterapkan pada perusahaan agar dapat meningkatkan kompetitif antar perusahaan dalam produksi pangan yang halal.
Kemudian, agar lebih baik, sistem monitoring dikembangkan dengan menggunakan machine learning. Cukup sekian video presentasi tugas akhir saya yang mungkin dapat dijadikan bahan pembelajaran oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Diharapkan teman-teman dapat mengembangkan kreativitasnya untuk mempersiapkan sidang online-nya. Tetap semangat dan good luck. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.